Halo guys, kembali lagi dengan gua si Awen. Kali ini gua akan membahas salah satu film yang berjudul Badass versi yang kedua. Film ini dirilis tahun lalu. Tidak pernah lupa buat saya mengatakan agar para pengunjung tetap mengencangkan sabuk pengaman Anda. Langsung saja kita mulai. Selamat menonton dan tetap enjoy. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang kakek tua berumur 65 tahun. Ia bernama Frank yang sedang bersama anjing kesayangannya yang ia beri nama Baxter. Frank saat ini berprofesi sebagai pelatih boxing. Karena kehausan, Frank lalu menuju sebuah minimarket untuk membeli minuman yang dijaga oleh Bernie, sahabat akrabnya, serta sudah menjadi minimarket langganannya. Week on depends. Your chance to stock up so you don't On hearing it, you ought to get yourself some. having to sell this. Malam pun tiba. Frank didatangi oleh seseorang yang bernama Manny. Ia merupakan salah satu murid kesayangannya, yang dimana Manny sedang main ke rumah Frank, lalu memberikan sebuah hadiah berupa handphone mahal yang pasti saya sendiri belum mampu untuk membelinya karena akun saya belum termonetisasi. Selang beberapa menit, Manny pun pamit untuk pergi. Lalu Frank pun mencoba membuka handphone tersebut yang ternyata di dalam handphone tersebut Manny telah merekam sebuah video yang berisi permohonan maaf dan mengatakan bahwa Frank merupakan pelatih yang hebat sekaligus sudah ia anggap seperti ayah baginya. Say thank you. I don't know where I'd be if it wasn't for you and me, when nobody else would. And I love you. Saat di perjalanan pulang, Manny dikagetkan dengan 3 orang preman. Mereka bernama Adolfo, Pulpis, dan Red. Lalu mereka menghajar Manny hingga ia pun tewas. Let's get the hell out of here. Dan berita tersebut langsung sampai ke telinga Frank lewat Malark, sang polisi patroli di sana. Hingga acara pemakaman pun berlangsung. Karena merasa Manny merupakan muridnya, Frank datang untuk berbela-sungkawa. Dan saat itu datanglah seorang wanita. Ia bernama Rosaria atau biasa dipanggil dengan Nyonya Parkes, sekaligus ibu dari Manny. Dan gadis kecil yang tentu saja itu anaknya atau adiknya Manny bernama Julia. Lalu Nyonya Parkes menyuruh Frank untuk mencari pembunuh anaknya. Nah, ia percaya jika Frank bisa menemukan pelakunya. Dan karena merasa bahwa Manny merupakan anak yang ia rasa seperti anaknya sendiri pun memutuskan untuk mencari pelakunya. Animals who killed my baby. I've got to go. I have to go. Esoknya, Frank kembali ke minimarket untuk berbelanja. Dan ketika Frank hendak membayar, lalu tiba-tiba datang 2 orang untuk merampok dan minta uang pada Bernie. Dan jelas saja Bernie menolaknya dan Bernie pun dipukul hingga ia pun terjatuh. Lalu Frank menghajarnya hingga mereka pun pingsan. Lalu datanglah Malark dan langsung membawa perampok itu hingga mengamankan kejadian. Dan saat itu Frank sedang berbincang dengan Malark. Lalu Manny sembari menanyakan masalah Manny kepada Malark. Dan betapa kagetnya Frank setelah mendengar Malark mengatakan bahwa ditemukan 300 pil Havakol di dalam tubuh si Manny. Dan jika ditimbang sekitar 5 gram. Yang bisa disimpulkan bahwa Manny merupakan pengguna narkoba obat terlarang. Seakan tak percaya, lalu Frank kembali menuju tempat pelatihan dan mengatakan bahwa ia tidak ingin semua muridnya pengguna atau penjual obat-obatan terlarang. Dan jika ia menemukannya, maka ia sendiri akan mematahkan kedua kakinya. Setelah itu ia pun memanggil Tucson dan membawanya ke sebuah ruangan, bertanya kepadanya tentang Manny. Dan Tucson mengatakan bahwa ia tidak mengetahui apa-apa tentang Manny hingga Tucson pun keluar. Lalu ketika Tucson hendak pulang, Manny yang mencurigainya pun mengikutinya. Dan benar saja Tucson membeli fil di sebuah apartemen dan langsung dikagetkan dengan Frank. Hingga Tucson pun meminta untuk tidak mematahkan kakinya. Dan Frank mengatakan bahwa ingin bertemu ke pengedarnya. Setelah dipertemukan, Frank pun langsung menghajar mereka semua. Hingga ia juga membakar obat-obatan yang tersisa.
Adegan berpindah kepada pesta para sultan. Di sana Adolfo menemui ayahnya yang seorang diplomat bernama Mr. Hera. Adolfo mengatakan jika sebagian bisnis narkobanya ada yang merusak dan membakarnya. Mr. Herrera pun sangat marah dan meminta untuk mencari orang tersebut untuk membunuhnya. Hingga pada suatu malam kita diperlihatkan dengan Frank yang sedang mabuk sendirian. Sekaligus ia sedang memutar kembali video tentang Manny. Dalam kondisi mabuk, ia pun hendak pergi keluar. Dan di situ pun ia dihadang oleh 4 orang preman bawahan Adolfo. Mereka bernama Budi, Kevin, John, dan Carl. Dan baku hantam pun terjadi, di mana Frank mengalami luka di kepalanya hingga ia pun harus terjatuh. Dalam waktu yang bersamaan, datanglah Bernie dan langsung menolongnya. Dan langsung menghajar para preman itu hingga menyisakan 1 orang. Oh, man. Sembari menyiksanya, Frank pun bertanya tentang pembunuhan Manny, dan preman itu mengatakan bahwa Adolfo lah yang telah membunuhnya. Lalu Frank diajak untuk bermain ke rumah Bernie. Saat perbincangan, Frank mengatakan bahwa ia akan mencari Adolfo pembunuh Manny. Hingga pada akhirnya Bernie pun menawarkan diri untuk membantu Frank dalam misi pencariannya. Terlihat jelas, Frank pun sangat senang karena ia mempunyai teman yang akan menemaninya. Dan esoknya, mereka bersiap-siap untuk menjalankan misi pencarian dan mulai merubah semua penampilannya. Awal perjalanan, mereka langsung membuka bagasinya yang berisi mobil bagus dan mahal. Akan tetapi, lalu mereka berdua menaiki sebuah bus untuk menuju sebuah apartemen. Dan mereka bertemu dengan Carmen dan meminta tolong kepadanya. I can't do it, Frank. The last time I helped you, it almost... Setelah mendapatkan informasi yang cukup kepada Carmen, lalu mereka mendatangi seseorang bernama Hammers lewat sebuah titik dari GPS yang mengarah ke suatu bar. Dan mereka pun langsung pergi ke tempat itu. Sesampainya di bar, mereka langsung dipertemukan dengan IBM Bars dan bertanya keberadaan Hammers. Dan IMB itu mengatakan bahwa Hammers berada di lantai 3 atas dan mereka pun langsung masuk untuk mencarinya. Dan benar saja, ia menemukan Hammer yang sedang bersama seorang perempuan. Kemudian Hammer yang tak suka diganggu pun mulai menyerang Frank hingga Hammer harus terpental hingga Frank mencekik lehernya sembari bertanya tentang keberadaan Adolfo. Dan kemudian Hammer menyebutkan sebuah nama tempat, yaitu Malibu. Dan Frank menyiksanya sembari menusuk perut Hammer dengan dinamo kipas. Anjing, mantep. Okay. Di tempat lain, Adolfo diberitahu bawahannya mengenai salah satu distributornya yang tutup akibat bad ass, yaitu Frank. Ia mengatakan jika Frank juga dibantu temannya. Adolfo yang tak peduli pun langsung menyuruh sang bawahannya untuk segera menghabisinya. Setelah itu, mereka mencoba memperbaiki mobilnya yang dibantu oleh Tucson. Lalu mereka menyerahkan mobil itu kepada Tucson untuk diperbaiki. Head gasket, 3-dash spark plugs, busted. Get to it. Lalu mereka berdua diperlihatkan sedang bersama Baxter, anjing kesayangannya, yang mereka di sana menuju ke arah pulang. Setelah hendak pulang, mereka langsung dikejutkan dengan suara ledakan besar yang menyebabkan rumah mereka hancur dan langsung diamankan oleh polisi. Okay. Well, the people you're dealing with are extremely dangerous. You're lucky you... Dan saat itu juga datanglah Rosaria. Lalu mereka dibawa untuk tinggal sementara bersamanya. Dan esoknya mereka berdua langsung pergi menuju Malibu dengan kembali menaiki sebuah bus kota. Sesampainya di sana, Frank masuk dan menerobos secara diam-diam. Hingga sesampainya di dalam, ia dipertemukan dengan Adolfo. Dan perkelahian pun sempat terjadi hingga diberhentikan satpamnya Adolfo yang bernama Stephen dengan menodongkan sebuah pistol. Dalam waktu bersamaan, datanglah Bernie yang menolongnya dan menghajar Stephen hingga terjatuh. Dan Frank pun menghajar Adolfo hingga menancapkan sebuah pisau di matanya. Sakit, cuk. Dan kembali bertanya siapakah yang telah membunuh Manny. Hingga Adolfo mengatakan bahwa sang ayahnya sendirilah yang telah membunuhnya. Dan bisa ditemui di sebuah restoran. Dan Frank pun meminta kepadanya untuk dikirimi sebuah pesan karena ia akan menemuinya. Dan mereka pun bertemu di dalam sebuah restoran dan Frank meminta agar Mr. Herrera bertanggung jawab dan menyerahkan diri ke pengadilan.
Lalu Frank kembali ke rumah dan mengatakan kepada Rosaria bahwa pembunuhnya sudah tertangkap. Di malam harinya, mereka berdua mulai bercerita satu sama lain hingga ketika akan bersiuman, mereka dikagetkan dengan suara aneh. Lalu paginya, Frank kembali ke rumahnya. Ia terlihat senang karena rumahnya tercover asuransi secara penuh. Lalu datanglah Mallard yang mengabarkan bahwa Mr. Herrera dibebaskan. Ia seorang diplomat dan sangat sulit untuk menangkapnya, kecuali memiliki bukti yang sangat kuat. Dan mendengar kabar itu, Frank dan Bernie mencoba membuntuti Mr. Herrera. Dan ternyata Mr. Herrera menuju sebuah pabrik daging kemasan. Karena penasaran, mereka berdua pun mencoba masuk dengan menyamar sebagai pekerja di sana. Lalu ia mencoba membuka paket dagingnya yang diselipi narkoba karena ia rasa akan menjadi bukti yang sangat kuat. Dan sebelum mengambilnya, mereka langsung dipergoki sang penjaga hingga sempat terjadi baku tembak tanpa sebuah perlawanan, dan di mana Bernie dan Frank tidak membawa senjata hingga mereka pun harus menyerah. Is that the kind of respect I get to helping your ass? I don't need your help. We give up. Dan terlihat jelas mereka diikat di sebuah tempat pengelupasan hewan. Lalu datanglah Mr. Herrera dan mengatakan bahwa ia akan menghajarnya karena telah mengambil mata Adolfo sang anaknya. Dan Mr. Herrera mengatakan ia akan menculik Nyonya Parkes terlebih dahulu. Lalu Mr. Herrera pun pergi dan mengatakan selamat tinggal. Dan esoknya benar saja Nyonya Parkes langsung didatangi seseorang hingga ia pun diculik. Dan Frank serta Bernie mencoba berusaha kabur dan akhirnya berhasil dengan memutuskan tali yang mengikat tangannya. Lalu sang penjaga di sana datang untuk melihat keadaan Frank dan Bernie dan berusaha masuk hingga setelah kedua penjaganya masuk, mereka pun langsung menghajarnya. Dan Frank mengambil sebuah bom yang ia masukkan ke dalam tas kecilnya. Lalu mereka langsung pergi menuju rumahnya Nyonya Parkes untuk mengetahui keadaannya. Dan benar saja Nyonya Parkes tidak ditemukan dan hanya menemukan anaknya. Dan anaknya mengatakan bahwa ibunya telah dibawa kabur oleh seorang laki-laki yang sangat menakutkan. Lalu Frank mencoba menitipkan gadis kecil itu kepada temannya, yaitu Diana. Dan mereka pun langsung pergi mencari Nyonya Parkes yang telah mereka lacak keberadaannya, hingga ia mengabari Adolfo bahwa ia akan membunuhnya. Lalu Adolfo mengirimkan sebuah helikopter untuk menghadangnya. Dan benar saja mereka berdua ditemukan dan langsung ditembaki. Lalu Bernie mencoba menerobos hutan untuk menghilangkan jejaknya hingga mereka diberhentikan karena hendak jatuh ke jurang. Dan mereka melanjutkan perjalanan dan masih saja diikuti. Lalu mereka mencoba melemparinya sebuah bom hingga helikopter tersebut meledak. Dan mereka langsung meneruskan perjalanan hingga gas penuh. Berbekal Google Maps, akhirnya mereka menemukan kembali mobil Adolfo dan mengejar Adolfo hingga tertangkap dengan Frank yang menancapkan pisau di tangan anak buahnya. Hingga mereka pun terhenti. Lalu Frank mengambil handphone Adolfo dan menghubungi ayahnya. Dan ia mengatakan bahwa Adolfo bersamanya dan ingin Nyonya Parkes jika Herrera ingin selamat. Lalu mereka membuat sebuah pertemuan, yaitu di helipad Taman Ellison. Hingga pertemuan pun berlangsung. Dan ketika hendak menyerahkan Nyonya Parkes, aksi tembak-menembak hampir terjadi, yang di situ digagalkan Bernie dengan menembak tepat di bagian kepalanya. Hingga Frank langsung menghajar Mr. Herrera hingga ia pun tewas. Lalu datanglah polisi dan langsung mengamankan mereka semua hingga film pun selesai. Drop your weapon! Everybody put your hands on your head! A little late, aren't you? Sorry. He's dead. Oke, baiklah teman-teman, mungkin segini saja pembahasan alur film dari Badass versi 2. Untuk selanjutnya, film apa yang mau kita bahas, silahkan komen di bawah. Saya si Awen numpang pamit. Thank you and muah.